seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kembali kita ada dalam program Renungan Sosianim, saudara. Sebelum kita mulai dalam renungan ini, mari kita berdoa untuk renungan yang akan kita dengar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kesempatan yang luar biasa ini, di waktu yang baik Tuhan boleh berikan kami lagi waktu untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan berikan lagi kami kesempatan untuk boleh menikmati firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan kami percaya firman Tuhan yang kami dengar akan membuat iman kami lebih kuat lagi. Firman Tuhan yang kami dengar akan meneguhkan kembali iman percaya kami untuk tetap bersama-sama dengan Engkau, untuk tetap kami hidup di dalam Engkau, untuk kami mau tetap senantiasa ada di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap firman yang kami dengar, bahkan berkati juga hamba-Mu, berkati program ini. Ini doa kami, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya ingin ambil, saudara, di dalam kitab 1 Raja-Raja. Ya, saya mau kasih judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah ketaatan yang membuat kita tetap hidup. Puji Tuhan ya. Ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman Allah yang membuat kita tetap hidup selama-lamanya ya. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 di ayatnya yang ke-15, saudara ya. Satu cerita firman Tuhan yang kita tahu bersama tentang Elia dan janda yang ada di Sarfat. Kita sudah tahu cerita ini dan saya ambil 2 ayat di dalam ayat 15, saudara. Firman Allah berkata begini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Oh, puji Tuhan, saudara. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang bagi saya sangat luar biasa. Kenapa? Kita tahu cerita ini, seorang janda yang ada di Sarfat, dia bisa bertahan hidup dan bahkan dia bisa melihat kelimpahan ketika dia berjumpa dengan seorang abdi Allah, yaitu hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia. Nah, artinya saudara, dari cerita ini ya, kita boleh melihat bahwa setiap kita yang taat kepada firman Allah, kepada kita jemaat Tuhan yang senantiasa taat akan apa yang dia dengar lewat kebenaran firman Allah, maka saya percaya ketaatan itulah yang membuat saudara dan saya bisa ada sampai hari ini. Bahkan saudara bisa melewati tahun ini, bahkan tahun depan yang menanti ya, tahun yang penuh tanda tanya. Ada satu kepastian dalam hidup kita. Selama kita taat akan firman Allah, selama kita taat kepada firman Tuhan, selama kita taat kepada yang empunya kehidupan ini, maka percayalah saudara dan saya, kita semua jemaat Tuhan Sosianim pada khususnya akan melihat Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap membiarkan kehidupanmu akan tetap untuk selama-lamanya, saudara ya. Ini janji firman Allah, ini kebenaran firman Allah. Kita tahu kan cerita ini, saudara, di mana satu saat, satu waktu Elia disuruh Tuhan untuk apa? Ke Sarfat. Dan firman Tuhan sudah katakan ketika dia ada di Sarfat, dia akan bertemu dengan seorang janda.
yang Tuhan sudah siapkan, saudara. Dan kita tahu cerita ini ketika dia berjumpa dengan janda yang ada di Sarfat. Ketika Elia berjumpa dengan janda Sarfat, maka kita tahu bahwa Elia mau minta makan, saudara. Janda yang ada di Sarfat ini berkata, dia tidak punya apa-apa, hanya segenggam roti. Tapi kita melihat tidak banyak, saudara. Bahkan dia katakan ketika dia makan ini, habis itu udah selesai, mati sudah. Tapi kita lihat firman Allah, kalau saudara lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang di sini firman Allah menulis di ayatnya yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Wajar, saudara, ada kekhawatiran, ada ketakutan ketika kita melakukan firman Allah yang bagi kita sendiri berat, bagi kita sendiri tidak mungkin. Sama seperti janda yang ada di Sarfat. Tapi saya percaya, saudara, ketika firman Allah berkata begini, Tuhan sudah mempersiapkan atau Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Artinya kita melihat bahwa seorang janda ini adalah seorang yang takut Tuhan, seorang yang tetap mengasihi Tuhan, seorang yang selalu mencintai Tuhan. Tapi di sisi lain dia betul mengasihi Tuhan, tetapi dia juga ada dalam kekurangan. Dia ada dalam ketidakpastian kehidupannya, saudara. Karena ketika dia selesai makan ini, habis sudah. Tapi saudara perhatikan ayat firman Tuhan pada kesempatan ini. Ketika kita taat kepada firman Allah, kepada janji Allah, ada perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan janda yang ada di Sarfat. Demikian juga dengan saudara dan saya. Percayalah, saudara, kita ada di akhir tahun 2022. Beberapa saat lagi, saudara, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Kita akan masuk dalam tahun yang baru. Dan saya percaya tahun yang baru bagi kata orang itu gelap, penuh dengan kekhawatiran. Tapi bagi saya, bagi saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi kita orang-orang yang senantiasa mencintai Tuhan, taatlah akan segenap firman Allah, supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita melihat dalam Alkitab ini ketika ketika janda yang ada di Sarfat ini melakukan apa yang Nabi Elia katakan. Alkitab berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Bayangkan, saudara, apa yang engkau miliki, saudara. Mungkin saudara berkata, finansial kita makin menipis, ada ketakutan, saudara. Wajar, gak salah, saudara. Tapi percayalah, waktu kita melakukan untuk Tuhan, kita tetap hidup sesuai dengan firman Allah, kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka percayalah, Tuhan akan membuat engkau tetap hidup, saudara. Ya, tahun 2023 di masa sukar, engkau tetap melihat berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan kita semua. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, artinya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Percayalah, kalau kita melakukan yang Tuhan mau, kita ikuti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan senantiasa
memberikan apa yang Engkau inginkan, saudara. Ya, sesuatu mungkin bagi kita tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Kalau itu sudah menjadi kehendak Tuhan buat kita, Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, ketika kita mengakhiri tahun 2022, percayalah, tahun 2023 ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan kepada saudara dan saya, kepada jemaat Tuhan Sosianim pada khususnya, saudara ya. Dan saya percaya kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, ada dalam perjalanan hidup orang percaya, orang benar. Dan saya percaya, saudara, tahun 2023 adalah tahun di mana Tuhan tetap membuka jalan, tahun di mana kita tetap melihat mujizat Tuhan, tahun di mana tetap kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ini menjadi kerinduan saya, ini menjadi kerinduan firman Allah. Amin, saudara. Saya tidak berkata lebih, tapi mari dalam renungan yang singkat ini, biarlah kita mau tetap melakukan firman Allah, tetap terpelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menumbuhkan iman kami untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kehidupan kami ini tetap terpelihara. Sebab kami percaya persediaan Tuhan itu begitu luar biasa atas kehidupan orang-orang percaya. Ada jaminan yang daripada Tuhan ketika kita melakukan firman Allah. Dan biarlah apa yang menjadi janji-janji Allah itu tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita melakukan, ketika kita hidup seturut dengan Engkau, ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Bangkit, kuat, menang. Hidup Sosianim. Haleluya. Gerejaku ada